rupiah dengan penggunaan aktivitas jam rekayasa. Kalau penyetelan, jumlah penyetelan, anggarannya itu per jumlah penyetelan. Kalau 21 juta itu berdasarkan jam mesin. Kalau pengemasan berdasarkan jumlah pesanan pengemasan, semacam itu. Nah, setelah dirinci anggaran kosnya itu untuk aktivitas apa aja, kita masuk ke data informasi mengenai produksi. Di sini diketahui untuk jumlah jam rekayasa si AW dan si SZ. Di sini ada data lagi. Jadi setelah data rincian aktivitas, anggaran di setiap aktivitas, sekarang dikasih lagi data mengenai produksi jamnya. Jadi rincian mengenai jamnya, informasi mengenai jam. Si AW berapa, si SC berapa, totalnya 25.000 untuk jam rekayasa. Kemudian untuk jam penyetelan 600 jam, untuk jam mesin 300.000, untuk jam pesanan, jumlah pesanan pengemasan adalah 25.000 pesanan pengemasan. Macam itu. Oke, setelah kita tahu dua data ini, kemudian kita masuk ke tarif per penggerak aktivitas. Setelah ketemu, tadi kan masih total. Aktivitas tadi yang tabel halaman 8.12 yang atas, itu kan total, masih total. Sekarang kita cari per aktivitasnya. Caranya gimana? Yaitu untuk jumlah rekayasa kan terdiri dari 2.500.000 rupiah kan totalnya. Terus dibagi jumlah aktivitas total. Jumlah aktivitas total tabel yang kedua. Loh. Sebentar. Maaf, saya ulang lagi. Kalau di tabel yang ketiga, kolom kedua itu kan ada kos. Kos itu berarti anggaran kos berdasarkan tabel yang pertama. Jumlah keseluruhan yang totalnya 31 juta itu dimasukkan di tabel ini dulu. 2.500.000, 6 juta, 21 juta, 1.500.000 dimasukkan kolom ini. Kalau jumlah aktivitas ini berdasarkan tabel yang kedua, total aktivitas. Nah, itu dipindah ke situ. Total dipindah ke jumlah aktivitas. 25.000 jam, 600 penyetelan, 300.000 jam mesin, dan 25.000 pesanan pengemasan. Nah, maka tarif per penggerak kos adalah kos dibagi jumlah aktivitas. 2.500.000 dibagi 25.000 sama dengan 100. Oke. Sama juga untuk jumlah penyetelan 6 juta dibagi 600 jumlah penyetelan. 600 penyetelan sama dengan 10.000 rupiah per penyetelan. Seperti itu. Terus sampai semua penggerak kos dihitung, baru kita ke tabel yang keempat. Oke. Tabel yang keempat ini cost overhead pabrik yang dibebankan pada masing-masing produk. Yang pertama, produk AW, dia memproduksi 10.000 unit.
Berarti berapa overhead per unitnya? Cara menghitungnya yang pertama tarif per aktivitas. Tarif per aktivitas berarti dari tabel yang ketiga kan ada tarif 100, 10.000, 70 dan 60 itu dipindah ke situ, dipindah ke tarif per aktivitas. Kemudian aktivitasnya apa saja? Nah, aktivitasnya berdasarkan tabel yang kedua. Oke, tabel yang kedua di situ kan ada ada data mengenai aktivitas tiap produk. Ada jam rekayasa 10.000, jam penyetelan 400 dan seterusnya. Nah, ini masuk di sini. Maka total overhead dikalikan tarif per aktivitas dikalikan aktivitasnya. Jam rekayasa 1 juta, jam penyetelan 4 juta, jam mesin 7 juta, jumlah pesanan pengemasan 300.000. Nah, ini kan total keseluruhan. Padahal unit yang diproduksi adalah 10.000. Maka overhead per unitnya sama dengan total overhead dibagi 10.000 unit. Oke, jadi 1 juta dibagi 10.000 sama dengan 100, 4 juta dibagi 10.000 sama dengan 400, 7 juta dibagi 10.000 sama dengan 700, dan 300.000 dibagi 10.000 sama dengan 30. Maka per unitnya, overhead per unitnya sama dengan 1230. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham teman-teman? Paham cara menghitungnya? Halo. Oke. Baiklah. Sambil memahami, kalau gitu kita ke yang SZ sekalian biar tambah paham. Oke. Contohnya sekarang yang SZ. Tarif per aktivitas berarti tabel yang ketiga, tarif secara keseluruhan tapi per aktivitas. 100, 10.000, 70, 60. Aktivitasnya, aktivitas punyanya SZ. Mana itu? Di tabel 2, data mengenai produksi punyanya SZ. 15.000, 200, 200.000, dan 20.000. Total overhead berarti tarif dikalikan aktivitas sama dengan 1.500.000, 2 juta, 14 juta, 1.200.000. Terus overhead per unit, karena si SZ memproduksi 40.000 unit, maka overhead per unitnya adalah 1.500.000 dibagi 40.000 unit. Maka per unitnya, overhead per unitnya adalah 37,5 rupiah. Itu dengan cara yang sama untuk menghitung overhead per unit, jumlah penyetelan, jam mesin, dan jumlah pesanan pengemasan. Sehingga untuk produk SZ overhead total adalah 467,5. Tuh. Nah, sekarang kita mau menghitung laba untuk masing-masing produk. Kalau AW di sini yang membedakan adalah overhead pabrik. AW overhead pabriknya 1230, sedangkan